melakukan penipuan dengan bermodus mengaku Khabib. Aduh, nanti saya janjikan akan mendapat hadiah 150 juta. Kemudian ibu akan disembuhkan. Nah ini kan gedabrus ya, ini yang juga menjadi korban dari kejahatan Khabib Gemblung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Ini ada satu berita ya, walaupun udah lama ya, tapi mari kita kupas tipis-tipis ya. Berita ini berkaitan tentang perkabiban yang menjadi alat modus untuk penipuan. Astagfirullahaladzim. Sudah Khabibnya bohongan untuk modus penipuan, ini komplit banget. Mari kita baca dulu ya. Bahwa ini terjadi pada Sabtu 29 Juni 2024. Jadi Polsek Panumbangan Ciamis menangkap seorang pria berinisial DH di Desa Sukakerta. Nah, ini pria berusia 45 tahun ya, yang melakukan penipuan dengan bermodus mengaku Khabib. Aduh. Ya. Jadi seorang polisi mengamankan terduga tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di wilayah Panumbangan. Pelaku berhasil kita amankan dan ditahan di rutan Mapolsek Panumbangan, ujar Kapolsek Panumbangan AKP Ajat Rudiatun dalam keterangan resminya Sabtu 29 Juni 2024. Ajat menjelaskan mulanya polisi mendapat laporan dari adik korban yang curiga lantaran kakaknya kerap meminjam uang. Aduh, dengan alasan untuk berobat sang ibu lantaran curiga uang tersebut bukan untuk sang ibu, ia lapor ke polisi. Nah, bagus ini kakaknya lapor ke polisi akibat kecurigaan adiknya yang kerap meminjam uang. Pelaku meminta sejumlah uang dan iming-iming akan diberi hadiah sebesar 150 juta. Waduh, hadiah dari mana? Siapa yang memberi hadiah 150 juta? Dan meyakinkan bisa mengobati ibu korban dengan cara dipijat. Dalihnya diduga pelaku menjadi Khabib. Ditaksir korban mengalami kerugian uang tunai sebesar 10 juta. Uang tersebut diberikan korban secara bertahap kepada pelakunya. Kini kata Ajat pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Sejumlah alat bukti juga terus dikumpulkan sebagai dasar penuntutan terhadap DH. Oh alah, Jan. Ya, ini parah ya, teman-teman. Bahwa bermula dari adiknya yang kerap meminjam uang kepada kakaknya dengan alasan untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Namun ya tidak sampai kepada ibunya uangnya. Uangnya ternyata itu diberikan seorang yang mengaku Khabib yang akan memberikan hadiah 150. Ini macam hipnotis ya ini ya. Si adiknya meminjam uang kepada kakaknya untuk kesembuhan ibunya, tapi malah uangnya diberikan kepada si yang mengaku Khabib ini. Nah, yang mengaku Khabib ini menjanjikan akan memberikan uang 150 juta dan juga menjanjikan akan menyembuhkan ibunya. Begitu dipergok oleh polisi dan kakaknya, langsung ringkus. Ini modus, teman-teman, bahwa modus-modus semacam ini jangan kita percaya. Ya, karena sekarang ini ya imbas dari perkabiban yang ternyata palsu ini, imbasnya seperti ini. Imbas dari orang-orang yang mengaku cucu Nabi yang mempunyai karomah, yang mempunyai derajat lebih tinggi dari manusia lainnya, ya akibatnya seperti ini. Kemudian orang awam memakainya ya, ada orang yang tidak punya ilmu kemudian memakai gelar Khabib itu untuk menipu. Nah ini mudorot kan teman-teman. Jadi ini suatu kemudorotan bahwa harus kita sudahi orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu. Tidak ada orang yang istimewa. Tidak ada orang yang lebih tinggi dari orang lain.
Orang yang lebih tinggi adalah orang yang bertakwa. Nah ini akibat dari adanya gelar Khabib yang dinilai istimewa, yang dinilai sebagai derajatnya lebih tinggi dari manusia biasa, kemudian orang yang jahat, orang yang kemudian ingin memanfaatkan gelar-gelar itu biar di mata manusia lain itu dihormati, malah menjadi celah untuk penipuan, malah menjadi suatu celah untuk kejahatan. Memakai gelar Habib, padahal bukan Habib, padahal orang biasa. Kemudian menipu ya seseorang, ya, meminta uang. Nanti saya janjikan akan mendapat hadiah 150 juta. Kemudian ibu akan disembuhkan. Nah ini kan gedabrus ya. Ini akibat dari kebohongan dan kebohongan. Akibat adanya gelar Khabib yang ngawur, yang ngaku-ngaku duriat Nabi, tetapi bukan duriat Nabi, kemudian ngaku-ngaku lebih istimewa dan punya karomah dan lebih derajatnya lebih tinggi dari manusia biasa, akhirnya ada oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya. Nah ini semuanya sudah salah. Jadi yang kita soroti, yang kita berikan solusi ini adalah Khabibnya itu. Coba kalau tidak ada gelar Habib dan tidak ada Habib di Indonesia, maka insya Allah penipuan-penipuan seperti ini tidak akan terjadi. Karena ini embel-embelnya Khabib. Jadi si penjahat ini mempunyai gambaran bahwa saya ingin menipu menggunakan gelar yang katanya istimewa di masyarakat. Gelar yang katanya itu mempunyai derajat tinggi di masyarakat. Itu bayangannya penjahatnya seperti itu. Nah, yang kita soroti adalah Khabibnya itu. Jangan ada Khabib-Khabib yang mengaku duriat Nabi lagi. Karena sudah ada Kiai Imad. Alhamdulillah teman-teman, berkat adanya Kiai Imad ini, semakin kesini perkhabiban itu semakin hilang. Ya, perkhabiban semakin hilang. Wong Khabibnya sendiri saja tukang tipu ya kan, mudah dimanfaatkan oleh orang yang juga tukang tipu, embel-embelnya dipakai untuk menipu juga. Ini kacau. Maka dari itu, bahwa gelar Khabib yang selalu mengunggulkan dirinya di atas orang lain harus segera ditindak tegas dan dihajar habis-habisan secara masif ya. Dan perlu kita ketahui bahwa kejahatan para Khabib ini semakin masif dan tak terkendali. Banyak korban-korban yang sudah bersuara seperti Ratu Kori, perempuan asal Banten itu, yang juga menjadi korban dari kejahatan Khabib gemblung ya, Ba'alwi ya, dan juga pemalsu-pemalsu makam serta pemalsu-pemalsu sejarah harus kita soroti dan harus kita jangan sampai lengah dan tindak tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.